Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak hebat kelas 11 Manajemen Perkantoran SMK Jayarejo Putat Nutuk. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai keseruan pada hari ini, coba yuk tengok kanan kiri atas bawah dari kolong meja kalian masing-masing. Jika masih ada sisa sampah, makanan atau kertas yang berserakan, tinggal silakan ambil dan buang ke tong sampah. Sudah rapi semuanya? Sudah. Wah, mantap ya, kelas ini sudah terlihat rapi dan bersih. Terima kasih anak-anak. Nah, agar pertualangan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat hari ini membawa manfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, rapi. Rapi. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wais. Oke, baik anak-anak, silakan perhatikan layar LED di depan. Di sini Ibu menyajikan dua potongan tulisan yang sengaja Ibu sandingkan bersisian. Nah, di sebelah kiri ada teks 1 yang berisi petualangan imajinatif di sebuah bengkel fantasi, dan di sebelah kanan ada teks 2 yang berisi ulasan kritis mengenai tren otomatisasi digital di dunia kerja industri saat ini. Dua tulisan ini menggambarkan bahwa teks dunia nyata itu terbagi menjadi dua. Ada karya fiksi yang menghibur secara imajinatif, dan ada teks non-fiksi yang menyampaikan pandangan secara logis serta berbasis data lapangan. Nah, setelah kalian melihat kontras kedua teks tersebut, Ibu punya pertanyaan yang penting untuk kalian. Mengapa tulisan non-fiksi di dunia industri itu wajib bersifat logis dan harus menggunakan data nyata? Menurut saya biar tulisan kita itu bisa dipercaya sama atasan atau klien di tempat kerja. Nanti Bu, kalau cuman khayalan seperti teks 1, nanti malah dianggap main-main dan proyek kita ditolak. Nah, tepat sekali Iwal, jawaban yang sangat cerdas dan langsung menukik pada sasaran dunia kerja. Hebat! Sesuai dengan jawaban rekan kalian tadi, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah murid mampu menulis berbagai jenis teks non-fiksi, contohnya seperti eksposisi, argumentasi, opini, atau esai, untuk menyampaikan pandangan atau pengetahuan secara logis dan kritis. Kenapa kemampuan ini sangat penting bagi kalian sebagai anak SMK? Karena di dunia kerja nanti, kemampuan kilat dalam merancang argumen, membuat proposal atau menyusun laporan adalah bekal paling krusial agar usulan profesional kalian didengar dan diterima oleh perusahaan. Jadi, mari kita kuasai keterampilan ini lewat sebuah proyek seru setelah ini. Nah, di sini ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Isi di dalamnya bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah maupun logis. Nah, di sini ada karakteristik teks non-fiksi. Yang pertama, berbasis fakta, yaitu ditulis berdasarkan data, penelitian, atau bukti empiris, bukan imajinasi. Yang kedua, bahasa denotatif, yaitu menggunakan kata-kata dengan makna yang sebenarnya lugas untuk menghindari salah tafsir. Yang ketiga, objektif, menyajikan informasi apa adanya tanpa dipengaruhi oleh emosi subjektif yang berlebihan. Dan yang terakhir, sistematis dan logis, teks yang memaparkan atau menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan secara jelas,
agar wawasan pembaca bertambah. Nah, di sini ada jenis-jenis teks non-fiksi yang berisi yang pertama eksposisi, yaitu teks yang memaparkan atau menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan secara jelas agar wawasan pembaca bertambah. Yang kedua, argumentasi, teks yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca agar mempercayai suatu pandangan dengan melalui bukti data yang kuat. Ketiga, opini, teks berisi pendapat atau ulasan pribadi seseorang terhadap suatu isu hangat yang sedang terjadi, namun tetap berlandaskan logika berpikir. Dan yang terakhir, esai, karangan prosa pendek yang membahas suatu masalah khusus dari sudut pandang pribadi penulisnya secara tajam. Nah, di sini ada perbedaan teks non-fiksi dan fiksi. Pembedanya sumber isi. Teks non-fiksinya berdasarkan fakta, data, dan realitas lapangan. Teks fiksinya adalah berdasarkan imajinasi, khayalan, atau rekaan penulis. Sifat teksnya, teks non-fiksinya objektif dan ilmiah. Teks fiksinya adalah subjektif dan naratif imajinatif. Bahasanya denotatif, makna lugas atau sebenarnya, konotatif, kiasan, penuh estetika atau majas. Tujuannya memberikan informasi, pengetahuan atau meyakinkan pembaca, menghibur pembaca dan menggerakkan emosi pembaca. Nah, di sini salah satu manfaat membaca buku non-fiksi adalah bertambahnya ilmu pengetahuan kita mengenai suatu hal. Hal ini karena salah satu ciri dari buku non-fiksi adalah gagasan dan fakta-fakta yang ada di dalam dapat mencerdaskan. Sampai di sini penjelasan materi dari Ibu bisa dipahami dengan jelas? Bagus, sekarang saatnya kita mempraktikkan ilmu ini. Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok besar berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Nah, untuk kelompok 1 bertema otomotif, kelompok 2 bertema akuntansi, dan kelompok 3 bertema multimedia. Yuk, silakan langsung berkumpul dengan anggota kelompoknya dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Kelompok 1 otomotif sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 2 akuntansi bagaimana, sudah siap? Siap. Kelompok 3 multimedia bagaimana, sudah siap? Siap. Luar biasa, sigap anak-anak Ibu. Terima kasih atas ketertibannya. Nah, dengarkan baik-baik. Tugas kelompok kalian hari ini adalah membuat draft atau kerangka tulisan non-fiksi pendek berbasis jurusan kalian masing-masing. Draft ini wajib berisi 4 komponen penting, yaitu pertama, isu atau topik yang sedang hangat di jurusan kalian. Kedua, pandangan atau opini kelompok. Ketiga, fakta atau data pendukung yang valid dari internet. Dan keempat adalah kesimpulan. Ibu akan bagikan LKPD ini kepada setiap kelompok sebagai panduan pengerjaan. Di dalam LKPD juga sudah ada kertas gambar A4 untuk kalian menggambar mind mapping peta pikiran dari draft tersebut agar logika berpikirnya runtut. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan berdiskusi. Kelompok 1 otomotif, bagaimana perkembangannya? Ada kendala dalam menyusun draftnya? Ini Bu, kami mau mengangkat isu tentang tren kendaraan listrik, tapi kami agak bingung memasukkan fakta pendukungnya agar draft kami kuat, Bu. Coba kalian cari data resmi di internet melalui gawai kalian, misalnya presentasi kenaikan pengguna motor atau mobil listrik di Indonesia di tahun ini. Data angka atau infografis itulah yang menjadi fakta kuat
mendukung opini kalian agar logis. Bisa dipahami? Oh baik Bu, kami cari data presentasinya. Sekarang terima kasih banyak bimbingannya Bu. Sama-sama, kelompok kalian sudah sangat kompak, lanjutkan dan tetap semangat. Baik, Bu. Baik Bu. Nah, sekarang Ibu ke kelompok 2 akuntansi. Bagaimana draft peta pikiran kalian? Aman? Kami mengangkat isu digitalisasi keuangan untuk UMKM, Bu. Isinya sudah lengkap, tapi kami masih ragu apakah pilihan kata di bagian opini kami sudah objektif atau belum. Coba Ibu baca sejenak. Hindari kata-kata yang terlalu emosional seperti sangat parah atau pasti hancur. Gantilah dengan bahasa denotatif yang lugas, misalnya beresiko mengalami penurunan omset. Itu jauh lebih objektif untuk draft teks non-fiksi. Wah iya benar Bu, jadi terasa lebih ilmiah dan profesional. Terima kasih masukannya Bu. Sama-sama dan tetap semangat ya. Iya Bu. Terakhir, kelompok 3 multimedia, isu menarik apa yang kalian tuangkan di LKPD? Kami membahas tentang maraknya penggunaan kecerdasan buatan AI di industri kreatif, Bu. Kami ingin memberikan pandangan bahwa AI tidak akan menggantikan desainer grafis, asalkan manusianya mau belajar menggunakan alat AI tersebut. Ide yang sangat visioner dan relevan sekali dengan dunia kerja multimedia saat ini. Data apa yang kalian pakai untuk memperkuat esai ini? Kami memakai data dari survei Asosiasi Desainer, Bu, yang menyatakan 80% industri justru mencari kreator yang mahir mengoperasikan AI. Luar biasa, draft kerangka kalian sudah sangat matang dan kritis. Selesaikan bagian kesimpulannya ya, dan tetap semangat. Iya, Bu. Oke, baik anak-anak hebat, semuanya perhatiannya boleh kembali ke depan kelas sebentar. Ibu minta aktivitas diskusinya bisa ditahan dulu. Gawai dan spidolnya boleh diletakkan di atas meja masing-masing. Waktu diskusi 15 menit yang kita sepakati di awal ternyata sudah berjalan dengan sangat cepat dan sekarang sudah habis. Ibu tadi sudah berkeliling ke 3 kelompok dan Ibu melihat proses draft mind mapping kalian di LKPD rata-rata sudah mencapai tahap penyelesaian akhir atau kesimpulan. Karena durasi jam pelajaran kita sangat terbatas dan padat, kita harus segera beralih dari tahap perancangan ke tahap pengujian hasil proyek kita, yaitu sesi presentasi argumen, non-fiksi, dan debat aktif kilat. Ibu minta tolong pastikan ketua kelompok sudah memegang lembar LKPD-nya masing-masing dengan rapi. Tolong siapkan mental, siapkan suara yang lantang, dan mari kita uji seberapa logis dan kritis draft yang sudah kalian susun bersama teman kelompok kalian. Apakah semuanya sudah siap untuk tampil? Siap. Luar biasa semangatnya. Sekarang saatnya setiap kelompok melakukan presentasi dengan membacakan draft argumen non-fiksi yang sudah dibuat. Kita mulai urut dari kelompok 1 otomotif. Silahkan untuk presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 otomotif ingin menyampaikan draft kami tentang transisi kendaraan listrik di dunia kerja. Mekanik isunya adalah mekanik konvensional terancam kehilangan pekerjaan. Opini kami siswa SMK otomotif wajib menguasai sistem kelistrikan. IT faktanya tahun depan kuota produksi motor listrik naik 50% hingga industri butuh banyak teknisi baterai. Kesimpulannya kurikulum otomotif harus adaptif agar lulusnya terserap industri. Bagus sekali. Dari draft kelompok 1, silakan kelompok lain ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kritis? Saya, Bu. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah biaya pelatihan untuk sistem kelistrikan EV itu tidak mahal bagi sekolah? Terima kasih pertanyaannya. Solusi dari kelompok kami di LKPD adalah melalui program kerja sama link and match dengan industri besar, sehingga alatnya bisa dibantu lewat CSR perusahaan.
Oke, respon yang sangat solutif dan logis. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali duduk ke tempat. Oke, selanjutnya giliran kelompok 2 akuntansi untuk membacakan draft presentasinya kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi membacakan draft esai kami tentang pentingnya digitalisasi keuangan bagi UMKM. Isu yang kami angkat adalah banyak UMKM gulung tikar karena pembukuan manual yang berantakan. Opini kami, UMKM wajib beralih ke aplikasi akuntansi digital. Fakta pendukungnya, data Kemenkop UMKM menunjukkan 70% UMKM yang menggunakan ekosistem digital berhasil bertahan di tengah krisis. Kesimpulannya, digitalisasi adalah kunci bertahannya bisnis modern. Draft yang sangat struktur dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana jika pelaku UMKM-nya orang tua yang anggap teknologi apakah aplikasi itu efektif? Di draft kami, solusinya adalah pendamping dari komunitas pemuda lokal dan datanya. Aplikasi akuntansi saat ini memiliki fitur ramah lansia dengan peningkatan aksesibilitas 40%. Pertahanan argumen yang sangat kuat. Hebat kelompok 2, silakan duduk kembali ke tempat. Terakhir, mari kita dengarkan pemaparan draft dari kelompok 3 multimedia. Silakan mulai presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 multimedia membacakan draft opini kami tentang AI. Sebagai kawan bukan lawan desainer grafis, isunya adalah ketakutan desainer grafis digantikan oleh AI. Opini ini kami AI tidak menggantikan manusia, melainkan mempercepat kerja faktanya. Riset Aliansi Industri Kreatif menyebutkan 80% perusahaan justru mencari desainer yang mampu memperhatikan perintah profit AI. Kesimpulannya, desainer harus mengupgrade skill mereka agar tidak tertinggal. Topik yang sangat modern dan menarik. Kelompok 1 atau 2, ada yang mau menanggapi draft kelompok 3? Saya Bu dari kelompok 1 ingin bertanya, bukanlah karya hasil AI itu sering terkena isu hak cipta atau plagiasi. Bagaimana mengatasinya? Pertanyaan bagus. Di draft kami sudah dituliskan bahwa fungsi AI hanya sebagai pembuat konsep awal, brainstorming, sedangkan hasil akhir atau finishing tetap wajib menggunakan sentuhan orisinalitas manusia agar aman diplagiasi. Luar biasa, Ibu berikan umpan balik yang sangat positif untuk penampilan ketiga kelompok pada hari ini. Oke, untuk kelompok 3 silakan duduk kembali ke tempat. Baik, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya tampil dengan luar biasa hebat. Draft peta pikiran kalian di LKPD sangat terstruktur. Dan yang paling membuat Ibu bangga adalah kalian semua mampu menjawab pertanyaan sanggahan dari kelompok lain dan sangat logis karena didukung oleh fakta data yang kuat. Kalian berhasil membuktikan bahwa tulisan non-fiksi kalian bukan sekedar omong kosong, melainkan sebuah gagasan kritis yang sangat objektif. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu sangat bangga melihat kerja keras semua kelompok hari ini. Dalam waktu yang sangat singkat dan padat, kalian mampu berkolaborasi, bertukar pikiran, dan berdebat secara sehat untuk menyusun draft teks non-fiksi di lembar LKPD kalian. Namun, secara khusus, Ibu ingin memberikan apresiasi ekstra untuk kelompok 1 tema otomotif. Peta pikiran kalian sangat struktur. Dan saat sesi debat aktif tadi, data yang kalian bawa mengenai tren transisi kendaraan listrik di dunia industri sangat kuat, valid dan logis. Pertahankan performa luar biasa ini ya.
Nah, anak-anak, sebelum kelas kita berakhir, mari kita ulas kembali secara kilat poin penting materi kita hari ini untuk mengunci pemahaman kalian. Ingat, teks non-fiksi itu harus bersifat objektif dan logis. Karakteristik utamanya bertumpu pada fakta lapangan, menggunakan bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Dan strukturnya harus runtut mulai dari tesis atau isu, argumen berbasis data hingga kesimpulan seperti yang sudah kalian tuangkan ke dalam mind mapping tadi. Jadi jangan sampai tertukar lagi dengan teks fiksi yang sifatnya imajinatif atau khayal. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas refleksi berwarna-warni ini untuk kalian semua. Ibu ingin mengajak kalian merefleksikan proses belajar kita pada hari ini. Silakan tuliskan jawaban kalian secara jujur di kertas tersebut berdasarkan 2 pertanyaan terarah dari Ibu yang Ibu tampilkan di layar LED. Ibu berikan waktu 2 menit untuk menuliskannya. Bu, kalau sudah selesai nulis, kertas refleksinya ini tempel di mana, Bu? Pertanyaan bagus, Saiful. Bagi yang sudah selesai menulis, silakan langsung maju ke depan dan tempelkan kertas refleksi kalian di tempat yang sudah Ibu sediakan. Oke, silakan yang sudah selesai boleh langsung ke depan. Ibu tadi baca salah satunya, di sini ada yang menulis paling menantang pas debat kilat, Bu. Kami harus cepat-cepat memilah data di internet agar tidak salah memasukkan asumsi pribadi. Awalnya mengira pendapat kami sudah pasti benar, tapi pas dicocokkan dengan data industri ternyata ada yang kurang pas. Luar biasa sekali kejujuran refleksinya. Lewat tulisan refleksi, kalian ini kita bisa bersama-sama mengevaluasi hambatan berpikir kritis kita hari ini. Hal ini penting agar kita semua terhindar dari cacat logika, logical fallacy pada tugas-tugas berikutnya. Menyampaikan argumen dalam teks non-fiksi itu harus selalu berbasis data, bukan perasaan pribadi. Sebagai penutup, Ibu ingin memberikan kalimat penyemangat untuk masa depan kalian. Ingat anak-anakku, di dunia kerja nanti orang yang sukses bukan hanya orang yang punya keahlian teknis atau pintar praktik saja, melainkan mereka yang mampu menyampaikan ide dan solusi secara logis, tertulis dan berbasis data kepada atasan, rekan kerja atau klien. Kemampuan menulis dan menyusun teks non-fiksi inilah senjata utama kalian. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak hebat. Untuk tindak lanjut pertemuan minggu depan, silahkan draft peta pikiran yang ada di LKPD kelompok hari ini kalian kembangkan menjadi sebuah artikel opini utuh secara mandiri di rumah. Minggu depan akan kita bahas bersama. Mari kita akhiri pelajaran yang luar biasa ini dengan bersyukur dan berdoa bersama. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, Rapi. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangat luar biasa kalian pada hari ini. Tetap kritis, tetap logis, dan selamat siang semuanya. Siap.